Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Rizky Fitriani dari Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Parasitologi 1 oleh dosen pengampun Ibu Rafika SSI MKes dan Bapak Mursalim SPD MKes. Jangan lupa menonton. Bye! Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai trematoda. Seperti yang ada di PPT, trematoda. Trematoda ini salah satu kelas yang ada di ruang lingkup parasitologi. Sebelumnya, kita juga telah mempelajari mengenai nematoda, yaitu ada nematoda usus dan nematoda jaringan. Oke, selanjutnya. Nah, trematoda ini ada 6 jenis. Seperti yang ada di PPT, terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama, Fasciola hepatica. Yang kedua ada Fasciolopsis buski. Yang ketiga Paragonimus westermani. Yang keempat ada Schistoma japonicum. Terus yang kelima ada Schistoma mansoni. Dan yang terakhir ada Hematobium. Schistoma hematobium. Nah, selanjutnya dari keenam jenis ini, di sini kita akan menjelaskan mulai dari hospes dan penyakitnya. Terus kita akan membahas mengenai morfologinya, bagaimana morfologi dari keenam jenis ini. Terus selanjutnya kita akan membahas bagaimana siklus hidup dari setiap jenis dari trematoda. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek klinis dan diagnosisnya. Sebelum kita membahas semakin dalam mengenai keenam jenis tadi, harus kita ketahui dulu apa itu trematoda. Nah, trematoda ini atau yang biasa disebut dengan cacing daun adalah salah satu cacing yang termasuk ke dalam filum Platyhelminths dan hidup sebagai parasit. Adapun hospes dari trematoda ini bisa pada hewan dan pada manusia. Nah, untuk jenis yang pertama dari trematoda yaitu ada Fasciola hepatica. Nah, Fasciola hepatica, untuk penyakit dari Fasciola hepatica itu ada penyakit fasciolisis. Terus untuk hospes dari Fasciola hepatica ini ada manusia, hewannya itu sapi dan kambing. Untuk perantaranya itu ada dua, itu keong dan tumbuhan air. Dan untuk cara infeksinya, nah cara infeksinya itu melalui memakan makanan tanam air yang mengandung metaseccaria. Terus untuk morfologinya, nah bisa dilihat di morfologi di PPT yang ini ada gambar cacing dewasa dan telur. Untuk cacing dewasanya itu ukuran panjang tubuhnya itu antara 20-30 mm, lebarnya itu antara 8-13 mm. Nah, bentuknya itu pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan. Seperti itu, bentuknya pipih seperti daun. Nah, untuk suker itu daya penghisapnya. Nah, untuk jenis ini dia itu mempunyai dua daya penghisap. Jenis penghisap yaitu bagian oral suker dan ventral suker yang ukurannya sama besar. Untuk ususnya itu mempunyai usus yang mempunyai cabang lateral dan mencapai ujung distal dari sekum. Nah, untuk alat reproduksinya itu dia melalui ovarium dan testis. Nah, cacing ini itu bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Untuk vitellarianya adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan penancing cacing. Nah, itu tadi untuk cacing dewasanya. Nah, kita beralih ke telurnya. Di samping cacing dewasa itu ada telur. Nah, itu telurnya, bentuknya bisa dilihat itu ovoid atau bulat lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Nah, ukuran panjang telurnya itu sekitar 130-150 mikron dan lebarnya itu sekitar 63-90 mikron.
Nah, untuk siklus hidup dari jenis ini yaitu yang pertama dari telur cacing keluar beserta tinja, terus masuk ke dalam air. Nah, dari dalam air ini dia menetas lalu berenang dan memasuki siput menjadi hoses pertamanya. Lalu setelah itu di dalam tubuh siput itu Miracidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi Cercaria. Nah, Cercaria ini akan keluar dari tubuh siput dan akan mencari tumbuhan air. Nah, dari tumbuhan air inilah akan dimakan oleh manusia. Ya, akan dimakan oleh manusia. Lalu dari itu akan dari tumbuhan air yang mengandung yang sudah terdapat Metasecaria itu akan melakukan migrasi melalui aliran darah. Nah, sebagian besar mencapai saluran dan kandungan empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Seperti itu. Terus untuk aspek klinisnya, cacing dewasa itu menyebabkan peradangan pada saluran empedu. Untuk cacing mudanya itu dia mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, dan sebagainya. Terus untuk selama fase migrasi ini atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen. Itu untuk di sini untuk diagnosis yang dapat dilakukan itu melalui pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas. Nah, jenis cacing yang kedua yaitu Phaseola busci. Ini Phaseola busci, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga biasa disebut juga sebagai cacing trematoda usus raksasa. Adapun penyakit yang dapat ditimbulkan yaitu Fascioliopsiasis. Terus hospes definitifnya itu manusia, anjing, dan babi. Adapun perantaranya itu bisa melalui keong air, dan tumbuhan air atau seperti yang ada di PPT bisa dibaca. Terus untuk cara infeksinya itu dia melalui memakan makanan tumbuhan air yang mengandung Metacercaria. Tuh. Nah, untuk morfologinya itu untuk cacing dewasa bisa dilihat pada gambar. Yaitu untuk cacing dewasa ukurannya itu dia berbentuk seperti daun. Ukuran panjang badannya itu sekitar 60-70 dan lebarnya itu badan antara 8-20 mm. Itu. Nah, untuk acetobulum ini dia berukuran ukurannya itu lebih besar daripada ukuran oral suker. Terus untuk kepalanya itu bagian kepala, lihat di bagian kepala bisa dilihat ini, bagian kepalanya itu tidak mempunyai kerucut kepala. Terus untuk usus dan alat pencernaannya itu terdapat prefaring pendek. Terus ada juga faring yang berbentuk bola dan osofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Adapun untuk alat reproduksinya itu ada 2 testis yang bercabang dan tersusun di seluruh bagian posterior. Nah, untuk ovariumnya itu tidak bercabang dan terletak di pertengahan tubuh. Nah, vitellarianya bisa dilihat. Untuk vitellarianya ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral suker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Untuk uterusnya dia itu berbentuk dia melingkar menuju ke arah batas anterior, bisa dilihat anterior ventral suker dan berakhir pada antrium genital. Nah, untuk telur bisa dilihat di samping gambarnya itu ada telurnya. Telurnya itu memiliki panjang sekitar 130-140 mikron dan lebar sekitar 80-95 mikron. Berdinding tipis dan tembus sinar. Mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan.
kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28 butir telur di setiap harinya. Nah, adapun siklus dari cacing ini yaitu dari telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa itu keluar bersama tinja. Lalu dia menetas di dalam air, itu kurun waktunya itu 3-7 minggu pada suhu yang hangat. Lalu dia melepaskan mirasidium. Nah, selanjutnya mirasidium ini akan mencari perantara yang cocok. Itu. Terus pada hospes yang cocok ya, atau perantara yang cocok. Nah, pada hospes yang dia temukan seperti di tubuh siput, itu dia berkembang menjadi stadium spor kista, redia, dan serkaria. Nah, dari serkaria ini keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dan mencari berenang bebas dan selanjutnya menjadi kista metasakaria pada tanaman air. Nah, mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metasekaria tadi ini. Nah, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam pseudium dan melekat pada dinding usus dari mamalia tersebut, dan berkembanglah menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan. Dia itu melekat di dinding ususnya mamalia ini. Nah, selanjutnya untuk aspek klinis. Nah, aspek klinisnya, cacing ini itu melekatkan diri pada mukosa usus halus yang sehingga dapat menimbulkan peradangan, ulserasi dan absesi, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual dan diare. Untuk penderita ini biasa juga mereka mengalami tinjanya itu berwarna hijau kekuningan dan berbau busuk, dan biasanya juga berisi makanan yang tidak dicerna. Itu. Untuk diagnosis sendiri hampir sama seperti pada jenis sebelumnya. Dia itu menggunakan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacingnya. Tetapi selain pemeriksaan tinja ini, mungkin untuk cacingnya itu bisa dijumpai, untuk cacing dewasanya itu bisa keluar melalui muntahan atau di dalam tinja penderita. Yang ketiga adalah Paragonimus westermani. Jenis yang ketiga yaitu Paragonimus westermani. Adapun penyakitnya itu fisiolopsiasis. Untuk hospesnya, hospes definitifnya itu manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lainnya. Untuk perantaranya itu bisa keong air tawar, ketam, dan udang air tawar. Untuk cara infeksinya itu memakan makanan ketam atau udang yang mengandung metasersaria yang dimasak kurang matang. Nah, untuk morfologi bisa dilihat yang sebelah sini ada cacing dewasa dan telurnya. Untuk cacing dewasanya itu berbentuk lonjong atau ovoidal, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16-8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paru berbentuk seperti sendok. Nah, seperti sendok. Sedangkan jika telah mati, bentuknya menjadi bulat lonjong dan mirip biji kopi. Untuk kutikulanya, ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Jadi yang membedakan dari semua jenis trematoda itu, untuk jenis ini dia itu kutikulanya berspina dan merupakan ciri khasnya. Untuk sukernya atau daya penghisapnya itu dia ada 2, oral suker dan ventral suker yang sama besar. Untuk vitellarianya dia itu mempunyai banyak cabang dan memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Untuk alat reproduksinya itu, yang pertama dia mempunyai 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posteriornya. Untuk ovariumnya dia itu terletak di anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral suker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus, jadi ovariumnya juga itu ada lobusnya. Untuk telurnya, di samping cacing dewasa ada telur.
Nah, seperti itu bentuknya. Paragomonius berwarna kuning kecoklatan. Jadi warnanya itu kuning kecoklatan, bisa dilihat kuning kecoklatan. Terus dia berbentuk lonjong. Nah, ukurannya itu sekitar 95 sampai 55 mikron. Untuk telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Lalu ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Nah, kita masuk ke siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya dia ini agak berbeda dari yang kedua tadi. Nah, telur yang belum berisi embrio itu diekspresikan dalam dahak atau mungkin juga ada di dalam feses. Nah, di alam bebas itu telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di dalam air. Nah, setelah menetas, dia mencari hospes pertamanya. Nah, di dalam hospes pertamanya, yaitu tubuh siput, mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radie, dan akhirnya menjadi sersakaria. Nah, setelah menjadi sersakaria ini akan mencari hospes perantara yang kedua. Nah, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ sersakaria mengalami ensistasi dan menjadi metasekaria yang merupakan bentuk infektifnya, dan kemudian akan menginfeksi manusia melalui oralnya, seperti itu. Nah, untuk aspek klinisnya, itu aspek klinis dari klinik utamanya itu berupa batuk. Dia berupa batuk, kadang-kadang juga disertai dengan hemoptisis. Gejalanya itu mirip dengan pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru.